semuanya. Konflik yang akan kami angkat dalam drama ini adalah fenomena otoriterisme di dalam organisasi mahasiswa. Seringkali kita menemui figur ketua yang merasa memiliki kendali penuh sehingga mengambil keputusan besar secara sepihak. Contoh nyatanya adalah perubahan konsep acara secara mendadak atau perubahan teknis di lapangan tanpa melibatkan diskusi dengan anggota lain. Hal ini menciptakan kesan bahwa anggotanya hanyalah pelaksana tugas, bukan bagian dari tim yang berpikir bersama. Masalah ini penting untuk dibahas. Mengapa? Karena organisasi merupakan tempat bagi mahasiswa untuk berdemokrasi. Jika di lingkungan kampus saja kita membudayakan otoriterisme, maka ke depannya kita akan terbiasa untuk mengabaikan hak suara orang lain. Benar sekali. Jika dibiarkan, dampaknya akan sangat fatal bagi kemajuan organisasi. Kita akan melihat anggota yang mulai menjadi apatis karena merasa suaranya tidak dihargai. Di buruk lagi, akan muncul kubu-kubu atau faksi internal yang saling bergeser karena hilangnya rasa percaya pada pimpinannya. Dan pada akhirnya, suasana kerja menjadi tidak sehat dan tujuan besar organisasi mustahil bisa tercapai dengan baik. Guys, gua ada berita nih. Jadi semua vendor lama itu udah gue putusin buat gue ganti pakai vendor yang baru. Dan ini langsung gue finalisasi aja biar cepet. Oh gitu kok, bisa gitu dong. Kita kan udah tanda tangan sama sponsor lama yang di bulan lalu. Gue divisi humas loh, gue nggak tahu apa-apa. Udah tenang aja, gue ketuanya. Kalau ada masalah apa-apa juga gue yang tanggung jawab dah. Jangan berantem kamu berdua. Ini kan kita udah jalan organisasi ini bareng-bareng. Nah, konflik-konflik kecil kayak gini yang bisa bikin kita pecah. Terus juga jadi jalan sendiri-sendiri. Tapi nih ya, kalau rapat lagi, nanti lama lagi. Jadi gue pengen tuh langsung finalisasiin, langsung jadi. Loh, ya nggak bisa gitu dong. Kan ini organisasi. Apa-apa harus rapat dulu lah. Udah. Jangan berantem. Ini deh, kita musyawarin dulu beberapa menit. Baru nanti Argo ngomong kenapa harus pakai vendor baru. Lu ngomong kenapa lu keberatan sama keputusan Argo. Nah, baru dari situ kita cari jalan tengah. Ya gue sih kalau mau kerja ya harus ada dasarnya, harus kempanan sih, nggak bisa langsung gitu aja. Lu kan yang ngeraguin gue gitu. Itu vendor udah temenan sama gue dari lama, udah kenalan gue, dia udah tenang aja. Udah oke dah, kalau emang vendornya trusted. Tapi kalau vendornya kerja yang nggak benar, lu harus siap nanggung semua masalahnya ya. Iya aman, udah aku tanggung dah semuanya. Ini kita musyawarain dulu dah. Udah deh, gue minta maaf, gue tadi kebawa emosi juga. Gue juga buru-buru ngambil keputusan, nggak gue diskusin dulu sama lu pada. Udah nih, gue pengen bahas soal vendor baru gue sama vendor lama. Gue pengen lu berdua bandingin nih mana yang lebih baik, dan yaudah cari aja jalan tengahnya gitu. Kita cari bareng-bareng. Sama kita cari cara buat ngebatalin kalau emang vendor baru lebih baik, kita batalin dengan cara lebih baik, dengan cara baik-baik sama vendor yang lama. Boleh. Tindakan Argo yang memaksakan kehendak jelas melanggar sila keempat Pancasila, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utama yang dilanggar di sini adalah nilai kesetaraan. Dalam napas Pancasila, setiap individu baik itu ketua maupun anggota paling baru sekalipun memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata organisasi. Jabatan ketua hanyalah amanah struktur, bukan legitimasi untuk merasa lebih superior. Tidak ada aturan atau halangan apapun yang membolehkan atau membenarkan suara ketua menjadi lebih tinggi atau lebih mutlak daripada suara anggota lainnya dalam proses pengambilan mufakat. Selain itu, nilai kebijaksanaan juga dilanggar. Keputusan yang diambil tanpa musyawarah biasanya bersifat emosional dan subjektif, bukan hasil dari pemikiran bersama yang mufakat. Nah, jadi enak kan kalau musyawarah kayak gini guys. Jadinya kita sama-sama dapat jalan tengahnya, bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Setuju banget Kak Daniel. Bantu yuk. Jalan-jalan sama Saka. Cakep. Jangan lupa ke Bekasi. Artinya Kalau ada masalah, selesaikan dengan komunikasi. kelas banget nih ya, kelas banget. Dari drama tadi, kita belajar bahwa jabatan bukanlah alat untuk berkuasa secara mutlak, melainkan sebuah tanggung jawab yang besar untuk memimpin dengan cara yang bijak dan benar. Betul, dan kita sebagai anggota juga harus sadar bahwa keberanian untuk bersuara secara sopan adalah bagian penting dalam menjaga suasana demokrasi agar tetap hidup. Pada akhirnya, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang memiliki kerendahan hati untuk mendengar, bukan mereka yang hanya bisa memerintah tanpa menerima masukan. Mari kita mulai menerapkan musyawarah mufakat di setiap aspek kehidupan kita, mulai dari diskusi kelompok kecil hingga pengambilan keputusan besar di organisasi kampus. Persatuan hanya bisa berdiri kokoh jika didasari oleh rasa keadilan dan sikap saling menghargai satu sama lain. Jangan biarkan ego merusak semangat kebersamaan kita dalam berorganisasi. Ayo kita budayakan bermusyawarah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian dari saya Indah. Sekian dari saya, Atirza. Sekian drama dari kami kelompok 9 mengenai drama tentang musyawarah dalam organisasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Jangan berantem kau berdua. Ini kan kita gak ada suatu organisasi ini bareng-bareng. Nah, pakai konflik kecil kayak gini yang kita tekan. Tapi ujungnya jadi jalan sendiri-sendiri. Kalau emang Ya aman, udah aku tanggung dah semuanya. Jadi kita musyawarahin dulu dah. Udah nih, ulang. Jadi musik baru bisa oke ini baru nih ya singularnya boleh lah tidak kasih kesempatan dan tidak ada menutup berarti tidak baru nih ya terus konflik yang berlaku berarti mau tapi mana nih sip So, jalan-jalan sama Saka. Asal lupa ke Bekasi. mantap. Kalau bisa musyawarah,